Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bertemu lagi dengan saya Helmi Wijayanti, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMP Negeri 1 Bungur, Kabupaten Lampung Tengah. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah tentang bagaimana cara pengambilan keputusan yang memuat nilai-nilai kebajikan terhadap kasus dilema etika. Selamat menyaksikan. Yang pertama Pak, saya akan bertanya bagaimana Pak Bapak mengidentifikasi ketika mengambil keputusan Pak, apakah kasus yang Bapak ambil keputusan itu masuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, seorang pemimpin saya akan mencermati suatu kasus itu, apakah kasus itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Jika kasus tersebut itu memuat dua nilai kebenaran, maka itu kita sebut dengan dilema etika. Tetapi kalau kasus itu ada yang benar dan ada yang salah, maka itu masuk dalam bujukan. Terima kasih. Yang berikutnya Pak, setelah kasus itu diidentifikasi Pak, bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Pak, terutama di kasus dilema etika Pak? Ya, saya kira setiap kasus itu ada tindakan, maka kita mengambil yang tindakan skala prioritas, mana yang lebih utama untuk mengambil keputusan. Manfaat ya Pak ya, prioritas, manfaat dan dampaknya ya Pak ya. Iya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak, apakah ada prosedur Pak ketika Bapak mengambil keputusan dan bagaimana prosedur itu dilaksanakan Pak? Ya, saya kira kita lihat prosedurnya. Jadi yang pertama adalah melihat latar belakang kasus itu dan bagaimana pengambilan atau kepentingan dalam pengambilan keputusan itu apa, ya kan? Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak ketika Bapak mengambil keputusan? Mengambil keputusan itu melibatkan manajemen sekolah. Di sini ada manajemen sekolah dan 9. Dan kemudian konsekuensi dalam melaksanakan suatu keputusan itu yang dirasakan, itu konsekuensinya ya. Konsekuensinya apa? Ya, jadi yang dianggap efektif tadi ketika pengambilan keputusan melibatkan manajemen sekolah, kemudian dan konsekuensinya ya Pak ya. Ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya, tantangan apa Pak ketika ada sebuah kasus dilema etika yang menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan itu apa Pak? Ya, sebenarnya yang pertama bagaimana menyadarkan sikap individu yang dalam masalah tersebut. Maka memang seorang pemimpin harus memiliki fungsi, sehingga pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk menyadarkan pada siapa yang punya masalah. Jadi Bapak akan menyadarkan sikap individu yang mempunyai masalah tersebut ya Pak ya? Iya. Ya, baik Pak. Kemudian apakah Bapak ketika mengambil keputusan pada kasus dilema etika itu mempunyai jadwal tertentu Pak? Ya, saya kira namanya kasus itu kan tidak bisa terjadwalkan. Kadang-kadang tidak terduga, sehingga kasus itu tidak bisa kita jadwalkan. Tetapi kasus itu harus cepat diselesaikan, dan kadang-kadang kita juga berdiskusi dengan manajemen sekolah untuk menyelesaikan masalah itu. Baik Pak, jadi tidak punya jadwal khusus ya Pak, karena datangnya kasus ya tidak pakai jadwal gitu ya Pak ya. Kemudian Pak, sebagai kepala sekolah tentunya banyak sekali ya Pak tugas yang harus dikerjakan Bapak. Ketika Bapak harus mengambil keputusan, adakah seseorang Pak atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak Pak dalam mengambil keputusan Pak? Ada tim manajemen sekolah. Manakala itu masalahnya masalah sekolah, maka saya melibatkan tim manajemen sekolah. Tetapi yang sifatnya itu personal, maka saya langsung untuk menyelesaikan masalah itu, sehingga terjadi suatu dialog antara saya dengan kasus. Pak, jadi kalau kasusnya sekolah melibatkan tim manajemen ya Pak. Kalau sifatnya pribadi langsung ke individunya Pak. Yang terakhir adalah pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak ambil dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Dan
yang bisa membuat suatu pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebijakan, sehingga apa akan lebih terarah, ya kan, dan memberikan rasa aman pada semua pihak. Tidak. Jadi ketika mengambil pembelajarannya yang Bapak peroleh itu, ketika mengambil keputusan memang harus diiringi dengan nilai-nilai moral ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak, saya sudah memperoleh banyak hasil dari wawancara ini. Terima kasih telah membantu saya dalam melaksanakan tugas saya selaku calon guru penggerak, dan semoga sekolah kita tetap maju Pak. Assalamualaikum Bapak Denny. Salam tuh. Ya, ada beberapa hal yang akan saya tanya ke Bapak terkait pengambilan keputusan yang memuat nilai-nilai kebajikan, Bapak. Ya, silakan. Gini Pak, saya ini ingin bertanya pengalaman Bapak sudah berapa tahun Pak jadi kepala sekolah di sini Pak? Saya dari tahun 2020 diberi amanah oleh yayasan untuk menjadi kepala sekolah di SMP Baitul Nur. Oh iya Pak. Nah ini gimana pengalaman Bapak pada saat menjadi kepala sekolah sampai sekarang ini, jika ada kasus Pak yang segera harus diambil keputusannya Pak, bagaimana cara mengidentifikasikan kasus itu masuk ke dilema etika atau bujukan moral Pak? Yang perlu kita lakukan adalah identifikasi kasus tersebut. Pertama, mengumpulkan hal-hal yang relevan dulu terkait dengan permasalahan kasus tersebut. Kemudian siapa saja yang berada pada kasus tersebut. Nah, dengan demikian setelah kita mendapatkan data yang fix seperti itu, kemudian nanti baru akan kita analisis kembali dengan hal-hal yang sudah kita dapatkan tadi berdasarkan identifikasi masalah tadi, sehingga nanti kita akan lebih mudah bagaimana merumuskan jalan keluar atau keputusan yang akan saya ambil. Jadi Bapak sudah pertama mengidentifikasi, Ya. kemudian nanti mana skala prioritas ya Pak ya yang akan Ya. didahulukan gitu ya Pak ya. Ya. Kemudian Pak, apakah ada prosedurnya Pak dalam mengambil keputusan selama ini Pak, dan bagaimana penerapan prosedur yang Bapak lakukan dalam mengambil keputusan ini Pak? Kita rentet awalnya saja seperti identifikasi masalah dulu dari beberapa hal tadi yang saya sampaikan di awal. Kemudian setelah itu saya terkadang bahkan sering minta jajak pendapat dengan beberapa pihak yang bersifat netral, akhirnya tidak ada di dalam kasus tersebut. Kemudian di situ setelah itu baru saya rumuskan. Pertama adalah tentang skala prioritas, ini paling utama. Nah, karena walaupun ada kasus yang dirasa itu semuanya penting, saya rasa pasti ada satu poin yang memang itu menjadi prioritas. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian tingkat resiko yang lebih kecil. Ini yang paling penting karena memang keterkaitan dengan masalah kedinasan terkadang begitu. Kemudian jangan lupa juga sebab akibatnya karena yang terbentuknya kasus seperti apa, ini juga termasuk salah satu identifikasi yang memang harus kita laksanakan. Sehingga kalau prosedurnya dengan rentetan begini ya seperti itulah kalau saya. Kemudian setelah itu sudah kita pertimbangkan semuanya, baru bisa kita putuskan. Jadi hal-hal yang dianggap efektif ketika Bapak mengambil keputusan, dan tantangan apa Pak yang ada ketika Bapak mengambil keputusan itu apa saja Pak? Konflik ini ada dua pihak yang merasa paling benar, semuanya paling benar, dan ini pasti akan mengakibatkan pro dan kontra. Namun dengan demikian saya rasa dengan pemahaman yang kita sampaikan, karena semuanya ini juga berdasarkan realita yang bisa kita sampaikan dengan identifikasi tadi, ada kita tidak hanya sekedar memutuskan saja. Kemudian ada beberapa pertimbangan yang masuk dari beberapa pihak tadi. Saya ada tim di sekolah kami, itu ada tim yang membantu saya untuk menyelesaikan berbagai masalah, baik itu dari segi teknis maupun non teknis. Ini juga sangat membantu kami karena kepala sekolah tidak semuanya selalu benar, tidak semua, saya menyadari tidak selalu benar. Artinya perlu ada beberapa pertimbangan dari luar yang memang harus kita perhatikan, dan ini sangat efektif sekali saya rasa dengan melibatkan beberapa orang atau beberapa pihak dari segi untuk mengambil keputusan ketika ada kasus
dilema tadi. Ya. Kemudian Pak, ketika ada kasus dilema etika, apakah ada ini Pak, ada waktu khusus Pak untuk mengambil keputusan ketika memang Bapak harus mengambil keputusan, ada jadwal khusus gitu Pak maksud saya? Kalau jadwal khusus pastinya ada Bu. Kita tidak mungkin memutuskan secara spontanitas. Kita ada beberapa proses-proses yang harus kita jalani. Apalagi dilema etika itu memang sangat sulit sekali kita. Kalau kita sekilas kita lihat, kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang prioritas, mana yang itu tingkat resikonya paling kecil. Maka dari itu memang perlu adanya pengkajian yang lebih mendalam dengan beberapa hal-hal yang perlu kita pertimbangkan, kemudian dari masukan-masukan dari beberapa sudut pandang yang memang berbeda, karena ini yang memang kadang menjadi kesalahan kita melihat sebuah masalah hanya dari satu sudut pandang, padahal di sudut pandang yang lain itu berbeda dengan apa yang kita lihat juga. Nah ini yang memang sehingga ketika kita nanti memutuskan waktunya bagaimana, waktunya harus ada waktunya karena kita perlu ada proses, kita ada proses gitu ya. Ini Bapak sudah banyak menjelaskan Pak. Kemudian pembelajaran apa Pak yang bisa diambil dari pengalaman Bapak ketika Bapak mengambil keputusan dalam kasus dilema etika Pak? Dilema etika, yang jelas yang pertama profesional Bu. Artinya profesional, iya. Jadi kadang-kadang begini, kalau kita tidak profesional, yang namanya dilema etika itu antara moralnya begini dengan faktanya begini kan begitu. Jadi yang salah ini pelajaran yang paling pokok, harus profesional betul. Kemudian yang kedua, proses yang baik. Proses yang baik ketika kita menghadapi sebuah kasus. Nah, ketika adanya proses dengan identifikasi, dengan beberapa pertimbangan, dengan beberapa masukan yang kita terima, nah inilah nanti insya Allah dengan demikian maka akan ada pengambilan keputusan yang saya rasa baik atau sesuai atau yang bijaksana. Saya rasa itu pelajaran yang paling penting bagi saya, profesional. Iya. Baiklah Pak, terima kasih Pak sudah berbagi waktu. Saya sudah dapat banyak data dari hasil wawancara ini. Semoga sekolah yang Bapak pimpin terus maju Pak. Amin. Dan terima kasih atas kesediaannya membantu saya Pak.